dengan Tagalay di sini. Kali ini kita akan membicarakan mengenai cyber security, atau dalam banyak istilah lain ada yang menggunakan IT security, ada yang menggunakan information security dan sebagainya. So, apa itu cyber security atau information security ataupun IT security? Kita akan melihat bahwa dari kata security itu sendiri itu dari kata to secure. Berarti kita mengamankan. Apa yang kita amankan? Maka pertanyaan selanjutnya itu adalah, kita mengamankan apa? Kita mengamankan, seperti kita ketahui, adalah data atau informations. Kita punya foto, kita punya spreadsheet, kita punya database, kita punya files, kita everything. Kita punya data, informations. Ini yang harus kita lindungi. Namun selain data dan informations, kita juga perlu melindungi sistem. Data dan informasi kita aman, tetapi kalau sistemnya rusak juga menjadi perlindungan yang sia-sia. Jadi kita perlu melindungi sistem perbankannya kita, sistem keuangan, sistem personalia, sistem ERP, sistem manufacturing, sistem anything, any system yang kita miliki yang mengolah data ataupun information itu. Nextnya adalah kita perlu melindungi services. Jadi channel-channel tentang ATM, channel-channel mobile system, payment gateway dan sebagainya, itu adalah dari sisi services yang perlu kita lindungi. Jadi tidak melulu hanya dari sisi data ataupun information saja. Nah, ketiga hal ini yang umum disebut sebagai digital asset. Jadi tiga hal ini yang sebagai digital asset. Nah, kita sudah tahu apa yang akan kita lindungi. Pertanyaan selanjutnya itu adalah, kita melindungi terhadap apa? Kita melindunginya terhadap apa? Yang pertama itu adalah jadi kita melindungi digital asset ini terhadap manipulations. Data ataupun informations dibocorkan, data atau information dicuri, dirusak, diubah dan sebagainya. Jadi kita akan melindungi terhadap manipulations. Selain dari sisi manipulation, dari sisi data ataupun informations, kita juga perlu melindungi dari sisi sistem maupun dari sisi services juga. Yang kedua itu adalah terhadap, jadi pelindungan digital asset itu bukan hanya dari sisi melulu manipulations, tapi kita juga perlu melindungi terhadap mistake, kekeliruan, ketidaksengajaan. Contohnya salah restore, salah input, salah delete, dan masih banyak salah yang lainnya lagi. Salah kirim itu paling sering, dan
salah kirim bisa menyebabkan information disclosure, data menjadi bocor dengan sendirinya, bukan karena dihack atau apa, tetapi kebocoran yang ketidaksengajaan. Jadi hal itu juga menjadi sesuatu hal yang penting untuk kita lindungi. Dan bisa dibayangkan, misalkan kalau ada seorang programmer membuat aplikasi, lalu ada tombol 2 di dalamnya, dan tombol defaultnya adalah yes, dan itu menyebabkan hal yang berbahaya. Format disk, default buttonnya adalah yes. Bisa terjadi salah pencet, dan salah pencetnya itu, kekeliruan dari sisi mistake-nya itu menyebabkan sesuatu yang sangat fatal. Ya bisa jadi dalam bentuk format disk atau shutdown mesin atau whatever yang berbahaya dan menimbulkan risiko tinggi terhadap mistake-nya. Hal yang ketiga itu adalah tentu saja dari sisi disaster. Jadi perlindungan digital asset terhadap disaster, kebakaran, banjir, gempa bumi, dan sebagainya. Nah, pertanyaan selanjutnya itu adalah kita melindungi dari digital asset terhadap ini, caranya bagaimana? Caranya ada dua hal yang kita kontrol, yaitu pertama itu adalah atau probability-nya, jadi kemungkinan terjadinya, likelihood, dan juga impact. Jadi dua hal inilah yang kita kontrol. Jadi kita akan mengontrol kemungkinan terjadinya, atau jika sampai terjadi, tingkat kerusakannya itu tidak meluas. Kita mengontrol tingkat kerusakannya, jadi kita melakukan containment. Nah, satu hal yang menjadi catatan yang sangat penting dalam dunia cyber security, kita mengontrol dua hal ini bukan dengan cara mengeliminate, karena ini akan menjadi suatu resikonya. Jadi kita hanya melakukan minimize. Jadi dalam hal ini kita bukan menghilangkan resiko kemungkinan terjadinya, dan juga kita bukan menghilangkan impact-nya, tingkat kerusakannya. Jadi kita melakukan protection terhadap ini, terhadap ini dengan cara meminimasi kemungkinan terjadi dan juga meminimasi tingkat kerusakan. Kita punya aplikasi antivirus, bukan berarti dengan kita menginstal antivirus kita sudah terlindungi, tidak akan terjadi. Jadi eliminate kemungkinan terjadinya kena virus. Jadi bukan seperti itu. Jadi menginstal antivirus berarti kita meminimasi kemungkinan terjadinya kena virus, terserang virus. Dan jika sampai virusnya masuk, virusnya tidak menyebar lebih luas, jadi impact-nya di minimize. Jadi analogi yang sama juga kalau dengan peralatan pemadam kebakaran, jadi ada sprinkle, smoke detector, dan sebagainya. Dengan alat itu bukan berarti kita sudah terhindar 100% dari kebakaran, tapi dengan alat tersebut kita meminimize kemungkinan terjadinya kebakaran. Dan jika terjadi kebakaran, misalnya ada smoke dan sebagainya, alat itu akan mencegah tingkat kerusakan meluas karena lebih sudah mendeteksi ada suatu asap atau dia udah nyemprot sprinkle dan sebagainya. Nah, jadi tujuan dari
Cyber security itu juga sama seperti itu. Jadi kita meminimasi kemungkinan terjadinya. Jadi kita memproteksi data ataupun information system dan services yang kita sebut sebagai digital asset, dan kita melindungi terhadap manipulations, but not only manipulations, tetapi juga mistakes, disaster, dengan cara meminimasi kemungkinan terjadi, dan jika sampai terjadi impact-nya tidak meluas. Demikian sesi saya kali ini mengenai apa itu cyber security.